大黄，你干什么？这个你别误会，打扰了。我错了。是因为绿衣姐身上带着它，所以我才能修复伤后骨，太舒服了。我太喜欢这个礼物了，耶！ Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Millennium Part 5. Di episode sebelumnya, Dahuang telah bekerja keras untuk melatih ilmu bela dirinya. Diketahui bahwa ternyata kompetisi sekota Yongcheng nampaknya akan segera digelar. Kekuatan tangan, kekuatan kaki akhirnya mulai dipelajari. Namun ternyata pelatihan Dahuang yang dilatih Tuan Wei bukanlah bertujuan untuk mengikuti kompetisi, melainkan bertujuan untuk bertahan hidup. Hingga di suatu waktu gelangnya mulai bereaksi yang meminta sebuah makanan manusia. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk nyok ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini masih berlatar di keluarga Sang. Terlihat saat ini Dahuang yang sudah tak tahan terkait godaan dari gelang itu. Sesuatu yang janggal mulai dialaminya dikala Sahaubon yang kini bereaksi. Targetnya kini adalah Lu Yi untuk dimakannya. Perlahan Dahuang mulai bergerak bersamaan dengan Sahaubon yang terus bereaksi. Ia pun mulai menuju kepada Lu Yi untuk berniat memakannya. Merasa ada hal yang aneh, Lu Yi pun menengok ke belakang dan tidak ada siapapun. Tapi tiba-tiba ketika ia kembali menengok ke depan, ternyata di dekatnya sudah hadir Dahuang yang bergerak seperti ular kobra. Melihat itu Lu Yi pun terkejut dan langsung menyapanya. Bahkan tak hanya itu, sikap Dahuang yang aneh membuat Lu Yi penasaran dan langsung menanyakannya. Berhubung Dahuang yang kini setengah sadar, ia pun kemudian menjawabnya bahwa dirinya itu sangatlah lapar. Sontak mendengar itu Lu Yi memberikan sepotong kue yang kini dibawanya. Akan tetapi Dahuang menolaknya dan bahkan menyuruh Lu Yi untuk segera pergi dari hadapannya. Meskipun begitu, Lu Yi pun tak menghiraukannya dan kembali memaksanya. Namun lagi-lagi Dahuang kembali menolaknya hingga ia mengatakan bahwa Lu Yi itu tak boleh menggodanya. Dengan itu Dahuang pun berusaha untuk pergi menjauh dari hadapan Lu Yi. Setelah itu akhirnya Dahuang pun berhasil menahan reaksi gelang Sahaubon. Di sana Dahuang kebingungan dengan keinginan gelangnya itu yang ingin makan manusia. Saat yang sama kembali Sahaubon terlihat bereaksi yang membuat rasa lapar yang semakin kuat. Perlahan gelang itu pun kembali menariknya. Tapi tiba-tiba yang datang bukannya Lu Yi melainkan itu adalah Tuan Wei. Perilaku aneh dari Dahuang membuat Lu Yi yang melihatnya akhirnya mulai merasa jijik. Dengan itu ia pun pergi dan tak berniat untuk mengganggunya. Ternyata perilaku aneh dari Dahuang hanyalah ingin mengambil sebuah artefak. Dan ternyata keinginan dari gelang Sahaubon itu bukanlah manusia melainkan yakni adalah sebuah artefak. Namun penjelasan yang kini keluar dari mulut Dahuang, hal itu tak membuat Tuan Wei berhenti memukulnya. Setelah itu mereka pun berdamai dan di sana Tuan Wei mengerti mengenai keinginan Dahuang yang itu adalah artefak. Sebuah artefak yang terlihat biasa saja tanpa diduga ketika didekatkan terlihat energi di dalamnya yang beralih ke dalam Sahaubon. Melihat itu Dahuang pun mengerti mengenai rasa lapar yang kini dirasakan, hal itu adalah artefak ini. Seketika gelang yang kini berada di tangannya akhirnya dapat diperbaiki. Tak hanya itu, perasaan lapar yang tadi menimpanya tiba-tiba menjadi sangatlah puas. Rasa senang dan gembira yang diperlihatkan Dahuang membuat Tuan Wei kemudian menyebutkan mengenai asal-usul dari kalung itu yang merupakan milik seekor gogog. 拿到狗牌至于这么兴奋吗？ 狗牌。 Sontak mendengar itu Dahuang pun menjadi sangat terkejut dikarenakan yang kini ia inginkan itu adalah milik seekor gogog. Dengan begitu secara tidak langsung Tuan Wei akhirnya menyadari bahwa adanya kesamaan dari mereka yakni sifat seekor anjing. Namun meskipun begitu Tuan Wei masihlah bersikap bijak dan kembali menenangkannya. Akan tetapi Dahuang bukannya marah, dirinya malah merasa sangat senang karena saat ini ia menemukan makanan gelangnya itu. 我太喜欢这个礼物了，
Dan scene kemudian berpindah di tempat keluargamu. Di sana kemudian datang sepucuk surat mengenai tentang kompetisi itu. Tuan muda yang melihatnya menjadi antusias karena ia yakin bahwa kompetisi tahun ini itu akan sangat menarik. Scene kemudian kembali di tempat keluarga Sang. Kali ini memperlihatkan mengenai kebingungan dari Da Huang atas gelangnya itu. Karena memang makanan dari Sahaubon nyatanya tidaklah cukup. Dengan itu ia pun berniat untuk mencari artefak lagi. Tak lama Tuan Wei pun datang sambil membawa sebuah madu. Melihat itu, Da Huang pun menjadi sangat terkejut dengan sikap tak biasa dari Tuan Wei. Dengan terbata-bata, Tuan Wei lantas menjelaskan mengenai tentang kedatangannya, yakni melindungi Tuan Putri. Namun di saat Da Huang tak mempercayainya, seketika tiba-tiba di sana muncul rombongan anak muda yang dipimpin Lu Yi. Seketika Tuan Wei menjadi terpesona sampai tak sadarkan diri. Melihat itu, Da Huang pun akhirnya mengerti bahwa kedatangan dari Tuan Wei bukanlah untuk Tuan Putri melainkan yakni adalah Lu Yi. Seketika Da Huang pun mulai menggodanya dengan mengatakan Tuan Wei menyukai Lu Yi. Mendengar itu, Tuan Wei menjadi salah tingkah dan mencoba membungkamnya. 我是你的绿衣姐。 Dan tiba-tiba rombongan anak muda seketika melihatnya dan memikirkan yang tidak-tidak. Tuan Wei yang mengetahuinya lantas mulai bersedih dan ia pun mengira bahwa masalah ini itu tak bisa dijelaskan lagi. 这个说不清了。 Sikap salah tingkah dari Tuan Wei membuat Da Huang semakin yakin mengenai Tuan Wei yang menyukai Lu Yi. Namun seketika Tuan Wei menyangkalnya bahwa sebenarnya Lu Yi adalah adik iparnya. Mendengar itu Da Huang menjadi sangat kaget dan mengira bahwa Tuan Wei yang menyukai seseorang yang sudah menikah. Sebuah masalah yang semakin rumit, akhirnya Tuan Wei tak ada pilihan lain selain menceritakan semuanya. Hal itu dimulai tepatnya 5 tahun yang lalu. Ketika kakak dari Tuan Wei melakukan sebuah pertunangan dengan Lu Yi. Akan tetapi hal itu tak pernah terjadi dikarenakan kakak dari Tuan Wei tewas di peperangan. Singkat cerita, waktu pun terus berlalu membuat dirinya merasa sangat kasihan dengan Lu Yi. Dengan itu ia pun kemudian memutuskan untuk bergabung di keluarga Sang mewakili kakaknya untuk menjaga Lu Yi. Namun kembali kisah yang sangat mengharukan nampaknya dibuat menjadi konyol dengan perkataan Da Huang yang kembali menggoda Tuan Wei. Dirinya mengatakan bahwa Tuan Wei tak pantas dengan Lu Yi. Hal itu tentu berkaitan dengan umur yang sudah mencapai 40 tahun. Tapi Tuan Wei langsung menyangkalnya. Hal itu mengenai umur yang sebenarnya bukanlah 40, melainkan itu adalah 25 tahun. Mendengar itu, Da Huang pun terkejut dan merasa tak percaya dengan umur dari Tuan Wei. Namun meskipun begitu, Da Huang yang masih penasaran kemudian kembali menanyakan mengenai perasaan dari Tuan Wei. Yang ternyata Tuan Wei memanglah menyukai Lu Yi, akan tetapi hal itu tak boleh terjadi dikarenakan adanya sebuah peraturan. Yang dimana dirinya mengira bahwa jika ia menyukai Lu Yi maka sang kakak akanlah marah. Sebuah perkiraan di luar nalar membuat Da Huang lantas menyangkalnya bahwa memang seseorang yang telah mati itu tak akan hidup kembali. Dan scene kemudian berpindah di keluargamu. Terlihat di sana tuan muda yang sedang memberikan sebuah motivasi pada muridnya Jingji. Karena memang Jingji yang berumur 20 itu saat ini akan mengikuti kompetisi yang pertama kali. Si murid yang mendengarnya kemudian berjanji untuk menjadi juara karena memang di kompetisi ini tak ada orang yang kuat. Karena memang setiap orang kuat yang muncul di kota Yongcheng ternyata selalu dihabisi oleh keluargamu. Yang hal itu nyatanya tuan muda memiliki sebuah tujuan untuk bisa menjadi yang terkuat di kota Yongcheng. Di sana tuan muda kemudian menyuruh pada Jingji untuk bisa menulis namanya pada dinding Xuanwu. Sontak Jingji yang mendengarnya juga langsung bertekad untuk menjadi yang terbaik. Perlu diketahui bahwa Tuan Muda Yu merupakan ketua dari kompetisi itu dan kini ia pun kemudian menyuruh kepada Jingji untuk menyebar peraturan kompetisinya. Seketika kegemparan pun terjadi di kala peraturan kompetisi yang telah dirilis.
Semua orang baik, tua, muda, kakek-kakek, nenek-nenek, nini-nini, aki-aki kini mulai melihat peraturannya. Setiap perguruan praktisi bela diri juga mulai membacanya. Dengan begitu semua praktisi dari kota Yongcheng menjadi sangat tak sabar. Kepiralan dari peraturan kompetisi ternyata bersumber dari perubahannya. Dahuang di sana juga telah bersiap untuk menyambutnya. Tak hanya itu, keluarga besar lainnya yakni keluarga Ling juga bersiap-siap. Malam harinya terlihat Dahuang yang tengah menunggu Sang Li. Seperti diketahui bahwa Dahuang akan menanyakan mengenai asal-usul dari artefak itu. Tak lama mereka pun akhirnya bertemu yang ternyata Sang Li saat ini tengah berada di atas pohon. Setelah itu tak banyak cincong, Dahuang pun langsung menanyakan mengenai tentang artefak itu yang ternyata berasal dari dinding Suwanwu. Tapi Dahuang yang masih kebingungan kemudian menanyakan mengenai ukuran dinding itu yang ternyata ukurannya sebesar dinding pagar dan hanya boleh didekati oleh ketua kompetisi yaitu Tuan Mudayu. Dahuang yang mendengarnya ia pun tiba-tiba mengingat mengenai sikapnya yang sangatlah arogan. Oleh karena itu ia pun berjanji dan bertekad untuk menghajarnya. Namun Tuan Putri yang mendengarnya lantas menolaknya karena memang dirinya tidak menyetujui mengenai Dahuang yang akan ikut kompetisi. Tak hanya itu, Sang Li juga menjelaskan mengenai kelicikan dari Tuan Mudayu yang tengah merubah semua peraturannya. Yang hal itu pastilah memiliki sebuah rencana yang sangatlah busuk. Akan tetapi Dahuang tak menyerah, ia pun kemudian mulai menjalankan aksinya dengan menipu Sang Li. Yang dimana seketika Dahuang mengeluarkan secari kertas dengan iming-iming kekuatan pelet. Dengan bodohnya Sang Li pun percaya dan langsung menginginkannya. Dengan itu mereka pun mulai melakukan kesepakatan. Yang itu adalah persetujuan Tuan Putri untuk Dahuang. Akan tetapi Sang Li tetaplah tidak mengizinkannya. Namun ia pun membuka peluang untuk Dahuang. Yakni jika Dahuang menguasai 3 jurus prajurit, maka dirinya mengizinkan Dahuang untuk mengikuti kompetisi tersebut. Dan kesepakatan akhirnya terjadi. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. And seperti biasa, salam para jagoan.